Pak Jokowi ini kejangkitan atau menderita penyakit psikopati. Dia sejatinya seorang psikopat dan ciri-ciri psikopat hampir semuanya dimiliki Jokowi. Seorang psikopat hanya memikir nasib dan kehidupan dirinya sendiri, kehidupan keluarganya sendiri, maka si psikopat itu akan bilang orang lain who cares, peduli amat. Nah, apakah Jokowi akan berakhir hidup di balik jeruji besi? Itu merupakan rahasia ilahi. Pak Amin ingin menjadikan mantunya sebagai ketua umum partai kembali, dan ini mengalami penolakan dari seluruh wilayah tanah air. Ketika terjadi perubahan ADART secara diam-diam oleh oknum, timbullah perlawanan sebagai pintu masuk mereka menyampaikan ketidakpuasan, dan saat ini terjadilah perlawanan, mereka menolak pengangkatan anak mantunya Pak Amin Rais menjadi ketua umum dan perubahan ADART. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat gerobakan gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nampaknya ini Mbah Amin Rais ini kena karma atas ucapannya sendiri ya. Bagaimana tidak, dia menghina Pak Jokowi tentang ya memikirkan dirinya sendiri dan keluarganya demi kekuasaan. Mbah Amin ingin menguasai partai umat untuk keluarganya dan mantunya. Inilah karma orang yang sok suci, akhirnya dilawan oleh partai umat sendiri, dilawan oleh kader dari partai umat sendiri. Karma ini Mbak Amin. Perlu diketahui ya, untuk saat ini dalam partai umat sendiri ada perpecahan yang dimana anggotanya tidak setuju partai tersebut dijadikan partai keluarga. Partai umat saat ini sedang mengalami konflik internal. Partai umat sesungguhnya ada idealisme kita yang kita ingin hadirkan ketika kita melahirkan, membentuk partai umat. Partai umat menjadi sebuah partai yang ingin mengisi kekosongan politik atau melakukan koreksi politik terhadap tata kelola partai-partai yang telah menjelma menjadi milik orang per orang atau milik keluarga tertentu, dan ini menjadi sumber kekuasaan keluarga tersebut dan juga menjadi sumber keuangan keluarga-keluarga tertentu. Partai umat ingin mengkoreksi itu. Wah, nguwi, ingin mendapatkan sumber keuangan. Halo Mbah Amin Rais, apakah Mbah Amin Rais ingin mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dari partai tersebut? Ini cuma pertanyaan loh Mbah Amin. Itulah yang kemudian narasi yang kita bangun dalam rangka mengkonsolidasi seluruh kekuatan dari seluruh wilayah di tanah air ini. Tapi apa yang terjadi hari ini, partai umat yang kita ingin jadikan sebagai partai alternatif akhirnya juga terjebak di dalam sebuah tradisi tata kelola partai yang sudah ada itu, yaitu partai yang dimiliki oleh keluarga tertentu. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai politik sebagai pedoman tata kelola partai itu diam-diam dirubah oleh oknum tertentu dalam rangka untuk mengambil kewenangan penuh berada di tangan satu orang. Pak Amin ingin menjadikan mantunya sebagai ketua umum partai kembali, dan ini mengalami penolakan dari seluruh wilayah tanah air. Nah, mungkin Mbah Amin ini ingin meniru apa yang dilakukan oleh PDIP dan Bu Mega, karena selama ini ya ketuanya ya itu saja. Mungkin ada generasi berikutnya nanti ya anaknya Bu Mega. Mungkin Pak Amin Rais terinspirasi akan hal tersebut gitu loh ya. Mungkin ada 1-2 provinsi yang masih bersama dengan Pak Amin dan anak bantunya, tetapi sebagian besar mereka melakukan perlawanan, termasuk para pendiri partai. Memang ini cukup memprihatinkan. Tapi kalau kita mencoba untuk melihat sejarah mengapa partai umat ini lahir, tentu ada
ada persoalan subjektivitas dari Pak Amin waktu itu. Mungkin kita semua tahu bahwa Partai Amanat Nasional yang didirikan oleh oleh Pak Amin itu dalam perjalanannya mereka meng-kick out Pak Amin, sehingga Pak Amin menjadi seorang yang tidak lagi berada di lingkaran partai politik. Kami beberapa orang kemudian mengambil inisiatif untuk memprakarsai membuat sebuah partai politik itu. Ada nama-nama di dalamnya, Putrajaya, kemudian ada Chandra, Tirtawijaya, dan ada beberapa nama lainnya yang terlalu banyak kalau saya sebutkan. Memang luka itu, katakanlah ketika Pak Amin tergusur dari Partai Amanat Nasional, memang mengakibatkan luka yang dalam. Nah, mungkin ini loh ya, mungkin ketika dulu Mbah Amin Rais ditendang oleh Partai PAN, mungkin dulu Mbah Amin juga ingin menguasai Partai PAN, ingin anaknya dan lain sebagainya yang menjadi ketua umum. Oleh sebab itu Partai PAN tidak terima dan dibuanglah Mbah Amin tersebut. Dan kini Partai Umat juga akan dijadikan seperti itu. Maka sudah benar itu, menolak. Pengalaman buruk ini tentu tidak ingin diulangi kembali oleh Pak Amin dan keluarganya. Maka oleh sebab itu, Partai Umat didesain menjadi sebuah partai yang sangat ditentukan dan sangat sentralistik, berada di bawah penguasaan Pak Amin. Kira-kira seperti itu. Nah, berjalannya waktu, teman-teman dari wilayah tentu juga ingin membesarkan partai ini. Tapi ingat, untuk membesarkan partai ini tidak cukup hanya dengan menjual nama tokoh, tetapi juga ada instrumen biaya yang harus menjadi pendorong membesarkan partai. Dan pada pemilu lalu itu tidak terrealisasi. Ketika terjadi perubahan ADART secara diam-diam oleh oknum, timbullah perlawanan sebagai pintu masuk mereka menyampaikan ketidakpuasan, dan saat ini terjadilah perlawanan, mereka menolak pengangkatan anak mantunya Pak Amin Rais menjadi ketua umum dan perubahan ADART. Sekarang kita menunggu perkembangan ke depan. Apakah Partai Umat ini masih bisa diselamatkan, atau Partai Umat akan menjadi tinggal catatan sejarah yang tentunya ini menjadi keprihatinan kita bersama, khususnya buat mereka yang memberikan khususnya buat para simpatisan maupun pengurus Partai Umat di seluruh tanah air. Nantikan saja apa yang akan terjadi beberapa hari ke depan. Apakah Partai Umat bisa diselamatkan menjadi partai alternatif, ataukah Partai Umat hanya menjadi bagian dari sejarah yang pernah dibangun oleh keluarga Bapak Amin Rais. Salam perjuangan.